PPT-nya di situs kuliah sama ada video di YouTube. Teman-teman yang mau diskusi dan mau bertanya dipersilahkan. Lita. Terima kasih Rena. Aku mau nanya dong, yang benar-benar bedain yang identitas etnis sama ras itu gimana? Soalnya aku masih belum paham gitu. Terima kasih. NPM Lita. NPM-nya berapa? 7008. Oke. Ini langsung dijawab apa gimana ya? Terserah sih, atau mau dikumpulin 3 pertanyaan dulu? Oh iya, boleh 3. Oke. Tapi mau jawab deh, bukan tanya. Kalau jawab nanti apa sekarang ya? Yang nanya dulu deh. Siap, Komandan. Siapa nih? Melkinda. NPM 7033. Aku mau nanya, menurut teman-teman gimana sih cara kita menghindari identitas cyber yang palsu, atau tips agar kita tuh nggak tertipu dengan identitas cyber yang palsu gitu. Dan tadi hapus aja ya yang ditulisan. Oke. NPM-nya Melkinda? 7033. Satu lagi ya, Devina. Oh ya, aku NPM-nya 6930. Aku mau nanya ke kelompok, pentingnya identitas dari sebuah negara itu apa ya? Kayak identitas nasionalnya atau identitas etnisnya itu apa ya? Terima kasih. Ini kelompok yang mau jawab dulu siapa? Oke lah, aku jawabnya Lita. Aku jawabnya Lita. Perbedaannya etnis sama ras itu sebenarnya aku udah ada jelasin di video. Jadi ras itu lebih ke, biasanya itu orang-orang lihat ras itu dikaitkan sama fisik secara eksternal, yang kelihatan gitu loh, misalnya kayak warna kulit, tekstur rambut, terus penampilan wajah. Tapi sekarang itu sebenarnya udah ditemukan bahwa variasi genetik manusia itu cuma sedikit. Jadi yang sebelumnya bilang ras itu dari gen leluhurnya, jadi kayak keturunan menurut gen, itu sebenarnya sekarang tuh udah nggak bisa untuk membedakan ini tuh ras apa, jadi nggak terlalu kelihatan gitu loh. Tapi untuk membedakan ras sama etnis itu, balik lagi, ras itu keturunannya dari gen. Kalau etnis itu ngelihatnya lebih ke keturunan secara tradisi. Jadi mereka tuh punya tradisi yang sama, kayak misalnya sejarah kebudayaannya sama, terus tradisinya sama, terus perilaku mereka itu juga sama, itu berarti etnisnya gitu. Kayak misalnya yang etnis itu bahasa mereka tuh sama, itu bisa berarti satu etnis. Kayak yang aku sebutkan di video dan ada di PPT itu, kayak Roma itu Gypsy, itu tuh tersebar di seluruh timur dan barat Eropa. Mereka punya bahasa yang sama, yaitu bahasa Romani. Menjawab nggak ya kita? Menjawab. Terima kasih Rena.
Kelompok ada yang mau menjawab pertanyaan kedua? Kalau kelompok masih berpikir untuk jawabannya, biarlah David menjawab ya untuk pertanyaan yang nomor berapa ya. Oh iya, Kalau David ada mau yang jawab ya? Ya, Oke, silakan David. Dari tadi. Semua sih. Ya. Oh ya udah deh. Aku jawab pertanyaan dari siapa itu ya? Oh, Dea. Jadi menurut kelompok kan nanya identitas budaya khususnya budaya Indonesia apa yang bisa menjadi cerminan ke warga asing. Kalau menurutku budaya salam sapa di Indonesia itu bisa jadi cerminan buat kalau itu orang Indonesia sih. Saya banyak negara yang mengakui kalau Indonesia itu punya budaya sapa yang apa ya, yang lebih tinggi gitu loh kepada orang asing gitu. Sama mungkin tingkat kegotong royongannya masih tinggi sih Indonesia. Ya itu aja sih. NPM juga ini. Ya, MPM. Oh nggih. 7019 nggih. Oke, terus nggih Mas David. Nggih, matur sami-sami. ya itu kayaknya pertanyaan Dea ya. Identitas budaya khususnya budaya di Indonesia. Di situ teman-teman yang lain tolong jangan di chat dulu ya, karena konsentrasi kita jadi terpecah. Kita ke video dulu kalau jawab. Itu si Rugin sama Riko udah ngechat, yang lainnya jangan menambah chat lagi ya, karena agak-agak Dani lagi juga nulis. Agak ini terpecah aja, kita konsentrasi di sini dulu kalau yang chat nanti. Jadi si Rugin itu menulis, menurutku budaya saling kerjasama atau gotong royong dan berbagi ketika ada perayaan hari besar keagamaan. Lalu si Dani budaya batik go internasional, sama dia menyebut Agnes Mo, atau mau ngomong ya silahkan di sini. Tapi saya mau baca dulu. Lalu ada si pertanyaan Leo dijawab Riko. Kenapa budaya menjadi salah satu dasar dalam pembentukan konsep identitas? Karena budaya merupakan tradisi yang melekat dan seterusnya. Nah, mungkin kelompok bisa menanggapi jawaban yang ada di chat dulu kalau nggak ada yang lain ngomong. Silahkan, terutama Dea ya. Tapi kalau Leo nggak bisa merespon, mungkin kelompok teman lain yang merespon. Silahkan. Bu, saya mau jawab. Ya. Menjawab tadi sempat jawaban dari error, Bu. teman-teman. Oke, silakan. Oh iya, mau jawab pertanyaannya. Meltinda, gimana sih cara menghindarin identitas cyber yang palsu? Nah, menurut kami untuk menghindari satu kebocoran data yang membahayakan semua identitas digital yang kamu pakai itu, caranya tuh kamu jangan pernah pakai kata sandi yang sama untuk beberapa situs web atau layanan, karena menurut kami itu mudah banget dilacak dan mudah banget ketebak. Kayak gitu sih. Gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang bisa nambahin. Diulang, sebentar diulang dulu. Tadi apa? Jangan memakai apa? Oh ya. Jadi menurut kami untuk menghindari suatu kebocoran data yang dapat membahayakan semua identitas digital, solusinya itu adalah jangan pernah menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa situs web
atau layanan yang dipakai atau yang diakses. Seperti itu. Oh, jadi passwordnya nggak boleh sama Iya. di tempat berbeda. Iya, Oh, karena mempermudah untuk hacker memasuki ya. Bu, mau nambahin. Ya. Mau nambahin dari jawaban Dea, yang selanjutnya kalau bisa sih pakai kayak faktor 2 autentikasi keamanan gitu. Yang ada kode gimana sih bilang yang pengaman yang lebih aman lagi gitu. Kayak di Instagram kan ada itu 2 autentikasi faktor gitu. Keamanan. Itu aja sih, Bu. Terima kasih teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya Devina. Tapi yang lain silakan loh kalau mau menjawab raise hand aja kok. Sepi-sepi aja ini dari tadi. Menjawab pertanyaan kelompok atau bertanya. Oke, kelompok yang pertanyaan Devina tentang pentingnya identitas negara tadi. Siapa yang mau jawab? Jatahnya siapa? Bu, coba bantu jawab. Pentingnya identitas negara itu karena identitas negara itu kan kayak jati diri kita yang bersifat khas gitu. Jadi kayak pandangan hidup kita dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup kita gitu. Aku mau nambahin. Tadi kan juga ditanya nih, identitas itu yang mana yang penting. Nah, kalau menurut kami yang penting itu kalau Indonesia ya, itu tuh etnis dan nasional. Karena Indonesia itu kan budayanya banyak dan kita tuh hidupnya tuh berdampingan tuh loh, banyak banget budaya, banyak banget perbedaan, tapi kita masih satu negara. Nah, di situ tuh bakal ditunjukkan identitas etnis dari macam-macam daerah tuh, mencerminkan kita tuh punya identitas masing-masing, tapi secara nasional tuh kita juga punya identitas etnis juga. Nah, kalau identitas secara nasional itu kan kita balik lagi sih, kan kita beragam gitu kan. Jadi dari identitas etnis yang banyak itu kita bisa menyatukan sebagai suatu identitas nasional. Dari itu Indonesia ini tempat kita dilahirkan dan kita sama-sama menjadi bangsa yang satu dari semua perbedaan itu loh, dari semua identitas etnis yang kita punya di masing-masing daerah gitu sih. Oke, Devina, menurutmu sendiri sudah menjawab atau kamu sendiri punya satu pendapat yang lain yang dimaksud dengan pertanyaanmu? Kalau dari kelompok udah terjawab, Bu. Oke, ya itu juga bisa seperti itu, tapi bisa juga karena Indonesia itu kan multi termasuk etnis, ras juga dan bahasa. Jadi bisa saja kalau itu ditanya konteksnya apa. Kalau misalnya di PBB ya kita kayak presiden berpidato di PBB dia akan memakai bahasa apa? Bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Inggris untuk mempermudah komunikasi. Tapi secara baju misalnya, bajunya seperti apa? Memakai peci kalau Soekarno. Lalu jadi tinggal dilihat konteksnya sih, identitas apa yang mau diwakilkan supaya sesuai. Jadi tidak bisa kan kita menari ketika ada sambutan di PBB kita menari karena ini identitas budaya kita adalah tarian Jawa misalnya. Nah, itu kan nggak cocok. Jadi tinggal konteksnya di mana dan yang paling jelas ya produk asli dari Indonesia itu apa, misalnya dari Bali ada tariannya atau di Indonesia itu ada batik atau ada makanan. Jadi karena saya agak ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksud oleh pertanyaan Devina, tapi menurut saya kalau identitas yang mana ya disesuaikan konteksnya aja sih.
Itu sih, atau ada yang mau nambah? Silakan. Tadi Dani mau ngapain? Oke, Devina gimana? Bu, Mau berarti tanya, Bu. kalau kita ingin memperkenalkan identitas negara itu bisa secara tersirat gitu, Bu. Kayak misalnya kita liburan nih ke luar negeri gitu. Nah, mungkin kita tersirat tuh kayak misalnya ke sana pakai batik atau mungkin misalnya apa ya? Ya kita kayak ngomong bahasa Indonesia terus mungkin warga di sana dengar terus mungkin tanya what do you say ya gitu. Bisa ya? Oh, Bisa, ya. tapi itu kan tidak sengaja kan. Iya, Itu intinya kita diketahui dari mana, ya bisa seperti itu. Makanya tergantung konteksnya. Kalau misalnya yang pernah saya alami itu di waktu saya PhD di Australia itu ada satu bis, kemudian ada orang ngomong pakai bahasa lain. Nah, orang Australia itu merasa kalau kamu bukan kalau kamu di Australia harusnya kamu ngomong pakai bahasa Inggris, dia marah. Nah, itu terus kelihatan identitasnya orang itu berbeda karena dia tidak ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi itu konteks aja sih, maksud saya sebagai contoh bahwa dengan bahasa kita dikenali. Kemudian setelah itu rasnya juga, hanya orang Indonesia itu kan kadang saudara saya yang laki-laki itu pernah pergi ke Manila. Dia dikira orang Filipina karena mukanya hampir sama. Ke Vietnam juga. Ke mana lagi ya? Pokoknya orang Indonesia itu mirip-mirip kan seperti orang yang lain. Chinese terutama ya, kalian misalnya yang Chinese pergi ke Taiwan atau kemana lalu diajak omong pakai bahasa Mandarin padahal kalian nggak bisa misalnya, itu kan juga bisa, tapi dari identitas ras ya, itu juga bisa ada kesalahan. Menarik juga itu, ada kesalahan, kamu dikira apa padahal kamu bukan. Nah itu mungkin yang lain kalau pernah punya pengalaman juga bisa kayak gitu. Oke, Devina. Oh ya, tadi buat maksud pertanyaan saya itu gini, Bu. Jadi kan di negara itu pasti punya identitas kan. Kayak tadi yang dibilang Regina itu kalau Indonesia mungkin identitas etnis atau identitas nasional. Nah, pentingnya identitas itu untuk sebuah negara itu apa ya, Bu? Kayak misalnya mungkin waktu nanti berhubungan dengan negara lain atau mungkin nanti ada kerjasama dengan negara lain gitu mungkin. Ya, tadi yang awal kayaknya udah sempat dijawab Sriani, Pak ya, tentang pentingnya seperti apa. Kalau masih belum puas, mungkin kelompok bisa menambah. Tapi kalau nggak salah, kalian semester ini kan ngambil komunikasi dan globalisasi kan? Iya, Bu. Iya. Nah, ya memikirkannya bisa dihubungkan ke situ. Kita kan memang bisa satu mata kuliah berhubungan sama yang lain. Nah, kira-kira kalau komunikasi dan globalisasi yang kalian pelajari sampai, saya juga mengajar tapi di kelas lain, itu kan ada satu topik kayak kontraflow, ada culture defense. Nah, itu culture defense masuk di sini. Kira-kira bisa menghubungkan nggak, Devina? Oh iya, nanti bisa saya pikirkan, Bu. Pikirkan. Ya, maksudnya ya emang butuh mikir sih, karena dihubungkan dengan culture defense itu kan biasanya kayak Korea ya. Atau ini malah saya ngomong terus. Udahlah, kelompok dulu. Nanti aja kalau nggak ada yang ngomong, saya ngomong. Oke, silakan. Mau Dani yang mau bertanya atau kelompok dulu? Dani mau tanya, udah banyak banget yang sih. Dari aja mau tanya. Saya mau tanya, kan disebutkan ada dua pendapat ahli terkait kategori dari identitas. Nah, menurut kelompok, dari pendapat kedua ahli itu yang paling tepat yang mana? Kategori identitas. Itu aja sih, makasih. Danian time-nya berapa? 6936. Oke. Terus Hirdio. Iya, mau bertanya, bagaimana identitas budaya dalam era globalisasi saat ini? 6937. Terima kasih.
Terus satu lagi ya, Rina. Ya, aku mau nanya kelompok, kan itu ada identitas di dunia maya. Nah, menurut kalian apa aja sih dampak positif sama negatif dari kayak kita menggunakan identitas di dunia maya itu yang berbeda banget sama identitas kita di dunia nyata? Oke, terima kasih. Oh iya, NPM-nya teman-teman 7021, makasih. Oh, oh. Halo, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Masuk. Aku coba jawab pertanyaan Dani. Menurut kelompok sih yang paling menurut Lustig and Koester, karena identitas budaya itu sebagai rasa memiliki kelompok budaya atau etnis tertentu. Semisal nih kamu semisal aku budaya Batak, terus kan aku tuh gimana sih, aku bangga punya budaya Batak gitu. Kayak kita identitas itu kayak, oh budaya Batak gini kayak gimana sih, udah tahu gimana sih budayanya itu gitu. Ada yang mau nambahin? Sorry, itu di PowerPoint itu ada typo ya. Yang Fong itu kan mengatakan kalian menulis budaya dan identitas budaya dalam studi hubungan antar budaya telah menjadi istilah paying. Itu maksudnya apa ya? Yang Fong. Itu kan biasanya autocorrect. Oh, payung. Oh iya, oke. Payung yang memasukkan identitas ras dan etnis. Oh, oke. Ya. Mau jawab juga kok pertanyaannya. Siapa tadi yang nanya identitas dunia maya? Oh, Rina. Dampak identitas di dunia maya sih, kalau dampak negatifnya karena kan ada yang pembajakan, ada kayak penipuan online gitu. Terus kalau dampak identitas di dunia maya yang positif tuh sih keamanan data pribadi kita nggak sih? Atau gimana? Kayaknya Rina itu bertanyanya tentang identitas palsu itu loh, bukan masalah Iya. kita punya akun. Kalau palsu itu terus gimana gitu, ya Rin ya? Iya Bu, maksudnya kayak halo. Ya. Halo. Ya. Maksudnya tuh kayak identitas kita di dunia nyata kan. Terus kita kalau misalnya di dunia maya kita punya identitas baru gitu loh, yang kayak berbeda gitu. Itu gimana ya, dampak positif sama negatifnya gitu loh. Ya kan kita kayak punya identitas yang berbeda gitu loh. Jadi gini, saya kan juga ngajar kelas lain kemarin, itu ada diskusi tentang role play, akun role playing atau akun palsu. Termasuk ini, saya kayaknya di kelas ini belum pernah nanya, kalian punya berapa Instagram account misalnya gitu. Nah, kalian kan hanya berapa? Ada 5, ada 3, ada 2, lebih dari 1. 3 Bu. Nah, pertanyaan besarnya Rina adalah ada hubungannya dengan itu. Kalian tuh hanya satu. Kenapa bisa
3 orang akun, maksudnya 3 akun. Berarti pribadi kalian menjadi 3 atau jadi kayak gitu kan nggak mungkin namanya, kalau namanya sama sih punya akun 2 karena yang satu lupa passwordnya itu tetap punyanya cuma 1 ya, karena yang lupa password dianggap nggak aktif kan. Nah itu yang bisa saya hubungkan dengan pertanyaan Rina. Itu gimana, terutama kita tidak mengakui nama saya Vita dan Vita. Kalau saya, tempat saya semua Vita kan, saya punya 3. Tapi ada 1 yang, karena saya menulis novel, saya membuat pen name ya, nama pena, jadi itu berbeda. Ya maksudnya contohnya itu juga sih. Ya gitu loh, Sriani atau kelompok yang lain. Pertanyaan Rina. Dampak positif negatifnya tidak menunjukkan di sosial media atau di sosial media sih. Identitas yang tidak sebenarnya itu apa? Ya, menurut saya gini, Bu. Ya, mau curhat. Kalau ini saya Agung, Bu. Jadi itu menurut saya yang positifnya kalau kita mempunyai akun yang identitasnya tuh nggak sesuai dengan identitas asli kita, itu bisa kayak melindungi privasi kita. Kemudian yang kedua, bisa menghindari kita tuh dilacak sama mungkin orang-orang yang mungkin berbuat jahat atau gimana gitu kan, Bu. Terus negatifnya itu bisa kayak ya mungkin mengecewakan orang yang kita kenal di Bu, di media sosial gitu. Mungkin identitas kita tuh dilihat di sini ganteng, terus nanti ketemunya nggak ganteng gitu misalkan, Bu, gitu. Ya jadi kayak kita tuh berbohong sama dia gitu. Kan curhat sih. Ya gitu loh, intinya ada negatifnya tuh kita kayak apa ya, nanti pas ketemu atau mungkin nggak sesuai ekspektasinya dia gitu, Bu. Ya, terima kasih sharingnya Agung. Ya maksud saya begini juga sih. Jadi dari teori yang kita pelajari itu kita terapkan di dunia nyata itu kayak apa sih? Apakah memang terjadi yang ditanyakan oleh Rina itu? Silahkan aja kalau mau pada curhat. Kalau saya dulu sebentar ya, 1 menit aja. Kenapa saya memutuskan memakai nama pena? Karena dulu ketika saya menulis mempublikasikan 2015 novel saya yang pertama, itu nama saya asli Vita. Lalu semua orang tuh menghubungkan semua cerita di situ dengan kehidupan nyata saya. Jadi misalnya di situ ayah saya meninggal misalnya gitu. Ayahmu benar meninggal bunuh diri ya? Langsung, loh enggak, itu tuh dicerita. Itu tuh tokohnya namanya Tessa gitu. Itu tuh ayahnya Tessa, saya bilang kayak gitu. Berarti benar kamu itu sedih karena ayahmu. Jadi selalu apa yang ditulis di dalam novel itu kayak saya mengalami beneran gitu loh. Lalu karena ketika kayak bedah buku, lalu wawancara macam-macam, selalu pertanyaannya itu apakah yang terjadi di situ, atau misalnya di situ tokohnya pacarnya 5 gitu. Oh, kamu berarti pacarnya 5 ya, kayak gitu. Saya jadi langsung memutuskan, oke, novel yang kedua tidak pakai nama saya. Itu alasan saya. Jadi mungkin salah satu yang diomongin Agung tadi apa ya? Privacy ya, kayaknya privasinya jadi terganggu gara-gara itu. Yes, gitu. Betul. Ya, bagus. Yang lain? Riko mau ngapain ya? Aku mau nambahin yang tadi. Kalau Agung kan tadi sebutin yang negatifnya. Mungkin kalau positifnya jika seseorang punya akun Instagram yang lebih dari 1 atau tentunya setiap Instagram berbeda-beda kan identitasnya. Misalnya second account itu untuk yang lebih private. Ada yang orang positifnya itu misalnya buat untuk karya atau untuk menghibur orang lain. Misalnya aku buat Instagram ini untuk bikin video-video lucu ataupun kayak Ibu tadi menyebarkan tulisannya itu kan berdampak positif bagiku. Jadi walaupun beda identitasnya ada positifnya juga. Thank you. Hana tadi ngangkat tangan. Oke, terima kasih. Aku mau nanya, boleh tak? Nggak boleh, Han. Nggak boleh, bolehnya kasih duit, Han. Raja. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa dengan Hana? Soalnya kirain nggak tahu, Bu. Dari tadi aku nonton sama baca PPT-nya nih. Aku cuma mau nanya, menurut kelompok
apakah identitas budaya memiliki karakter tersendiri dari setiap jenisnya? Dari macam-macam budaya, dari macam-macam identitas budaya itu. Ayo Sri, mukanya jangan kayak gitu, ntar insecure. Maksudnya gimana? Coba ulang. Ini, menurut kelompok, apakah identitas budaya memiliki karakteristik tersendiri? Gitu. Kalau ada, bisa dijelaskan. Oke, udah paham. Jadi misalnya kayak identitas, ini saya mencoba menerjemahkan. Misalnya identitas pribadi itu karakteristiknya apa? Mungkin kayak gitu sih. Kenapa? Oke. Riko? Ini kelompok dulu atau boleh aku bantu jawab? Boleh lah. Boleh. Boleh. Iya. Boleh. Boleh banget. Jadi kalau menurutku ya identitas budaya tadi yang seperti Ibu bilang ada identitas individu, kelompok ataupun negara yang besar, itu tentunya pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kayak contohnya individu. Kenapa bisa berbeda? Karena di dalamnya itu pembuatan budayanya sendiri itu terpengaruh dari lingkungan, pendidikan, ataupun dan lain sebagainya. Tentunya pasti akan berbeda setiap orang, individu, kelompok, ataupun negara itu tadi. Gitu. Thank you. Siap, Bun. Kelompok mau nambahi tentang pertanyaan Hana enggak? Kalau enggak, aku yang nambahin. Jangan menyerah. Enggak nambah. Sepertinya sudah. Iya, saya mau nambahin aja. Saya semoga semakin menjawab. Ya tadi Riko mengatakan tentang individu, yaitu tentang ada hubungan dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, Hana, tentang 3 kategori identitas Turner. Dia mengatakan identitas manusia, identitas sosial, identitas pribadi. Berarti dia mengkategorikan itu berdasarkan jumlah ya. Kalau pribadi itu berdasarkan dari inner, dari sendiri, dari lingkungan, dari dalam, dari internal. Ketika dia agak keluar sedikit, kalau aslinya kan manusia, bahwa dia seorang manusia, lalu dia dari lingkungan agak keluar sedikit, yaitu tentang pribadinya, keluar agak sedikit lagi sosial, kayak menjelaskan kategori ini berdasarkan relasi dia terhadap orang lain. Kalau yang itu berdasarkan luasnya relasi ya, jadi dari sendiri atau dengan orang lain. Kemudian kalau yang whole itu lebih ke orang itu berhubungan dengan orang lain seperti apa? Paham nggak? Maksudnya dia berhubungan dengan diri sendiri atau dia berhubungan dengan orang di sekitarnya atau dia join satu kelompok yang jumlahnya banyak, yaitu komunitas. Itu identitas pribadi, relasional, komunal. Kalau relasional itu bisa antara adik kakak, dosen mahasiswa, suami istri, terus hubungannya lebih ke relasi, tapi kalau komunal itu lebih ke banyak orang. Kayaknya itu sih, jadi whole itu lebih ke bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, kalau Turner itu lebih ke space-nya itu semakin banyak. Itu bukan ya Hana, kayaknya. Hana, udah. Hana gimana, Hana? Hana gimana? Yang itu atau yang mana sih? Kayak rasial, gender, regional atau yang mana? Yang itu, yang tadi aku jelaskan, Hana. Oh, aduh. Oke aja ya. Oke. Suaraku masuk gak? Masuk. Nggak masuk, Han. Masuk. Nggak denger, Han. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Dia mau jawab pertanyaan Dito. Ya. Saya mau jawab pertanyaannya Dito. Gimana sih identitas sekarang di era globalisasi? Nah, globalisasi itu kan pastinya dia bergerak cepat
seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta komunikasinya. Nah, terus kalau dalam identitas nasional itu budaya itu salah satu faktor penentu jati diri bangsa. Nah, contohnya itu kayak pada masyarakat kota sekarang tuh kayak udah ngalamin akulturasi dari berbagai budaya. Contohnya tuh kayak misalnya di acara-acara pesta pernikahan, perkawinan itu sering diadakan kayak mempelai laki-laki sama perempuan tuh sekarang udah nggak pakai pakaian adat, tapi udah pakai jas sama gaun. Nah, kayak gitu. Menjawab nggak ya, Dito? Iya, Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, sama-sama. Ya, saya mau menambah yang pertanyaannya Dito, menarik sekali tentang identitas di era globalisasi. Karena identitas itu sebenarnya membedakan satu dengan yang lain. Nah, ketika global, itu kan mungkin kalian pelajari juga di mata kuliah komunikasi dan globalisasi bahwa semuanya itu tidak ada batasannya, sehingga batasannya jadi blur gitu loh. Jadi ya contohnya dia tadi tentang perkawinan, ini perkawinan adat mana sih kok sama aja kayak gitu. Itu dampaknya. Nah, saya pernah meneliti tentang Chinatown, tentang pecinan. Ternyata kebetulan saya itu sempat di beberapa kota di luar negeri, saya selalu pergi ke Chinatown mereka dan semua gerbangnya sama. Jadi kalau kalian kan pernah di Jogja, pernah ke Ketandan. Nah, di Ketandan itu kan ada gerbang Chinese yang warnanya merah terus pokoknya khas kayak gitu. Saya foto di situ. Lalu saya foto di Melbourne. Lalu saya foto di Rusia. Itu tuh semuanya itu ternyata sama. Ketika saya post itu, ini kamu baru di mana? Tidak ada yang tahu bahwa itu tuh bahkan saya di luar negeri mau sombong itu, alah itu cuma di Ketandan, juga digituin. Enggak, loh mana buktinya kamu ada di misalnya Antartika atau apa itu nggak ada. Jadi itu salah satu dampaknya karena globalisasi, maka identitas itu tetap ada, yaitu Chinatown. Hanya ketika ini masuk ke identitas regional ya, ketika masuk ke situ, ini sudah bukan negara itu lagi. Itu hanya Chinatown, cuma di Australia atau di Amerika atau di Rusia atau di mana gitu. Jadi jadi ya menarik juga untuk dilihat seperti apa kayak gitu identitas global di era globalisasi. Mungkin ada yang lain punya contoh. Ini kalau ada hal-hal yang terkait pengalaman kalian boleh loh, karena kita bisa memahami teori atau beberapa poin-poin di sini itu dengan contoh. Nah, semakin banyak contoh, mungkin kalian semakin bingung nggak apa-apa, tapi kan kita diskusi. Jadi kebingungan itu kita jawab di diskusi ini. Kalau nggak ada yang ngomong, kalau mau ngomong resign aja ya. Ini ada Sania, kelompok gimana? Sania, mau tanya. Boleh nggak? Oh ya. Jadi kan di PPT sama di video itu kan ada identitas tuh dinamis dan dapat berubah secara kontekstual dari waktu ke waktu. Nah, itu maksudnya kayak gimana? Terus kenapa kok itu bisa terjadi? Ada dampaknya nggak dari identitas yang berubah itu? Dan dampaknya itu lebih secara ke positif atau ke negatif? NPM-nya? 6938. Oke. Sirilus? Saya mau bertanya kelompok. Ya. Saya mau bertanya. Nah, pertanyaan saya konflik yang diakibatkan perbedaan identitas budaya, terutama yang individu ataupun bisa kelompok. Nah, boleh kelompok ceritakan pengalamannya atau sharing. Terima kasih. Gimana tadi keputus, sorry. Oh, itu. Pernah enggak kelompok melihat atau membaca atau mengalami konflik yang diakibatkan karena adanya perbedaan identitas budaya?
NPM 70.8 PM. Oke. Aku mau jawab dari pertanyaannya Sania tentang apakah identitas itu bisa berubah dan apa dampaknya. Tentu aja identitas itu tergantung sama arus globalisasinya. Jadi kan sekarang globalisasi sangat mengalami perubahan yang pesat, kayak dari ya tadi itu segi agama, budaya, kayak akulturasi dari berbagai daerah. Nah, dampaknya itu kalau menurut kami itu bisa positif sama negatif, tergantung kita seperti apa. Atau mungkin ada yang nambahin? Soalnya kan kayak identitas itu kan suatu konsep diri yang bisa jadi pembeda gitu loh. Makanya kok bingung identitas kok bisa berubah. Soalnya kan dia jadi pembeda kok misalnya berubah-ubah. Terus kan kayak nggak bisa jadi konsep dirinya dia gitu. Nah, itu berubah karena adanya arus globalisasi. Kayak tadi itu. Kayak contohnya yang perkawinan. Harusnya kita kan orang Indonesia yang kaya akan budaya. Kenapa kok malah nggak pakai adat? Misalnya dari adat Jawa, dari suku Jawa, kenapa kok dia malah pakainya jas sama gaun? Kenapa nggak pakai adat Jawa, pakai apa tuh namanya, sanggul dan lain-lain? Kayak gitu. Berarti kalau kayak menjawab nggak ya? Ya, gimana? Berarti kok kayak itu bukan identitasnya malah jadi hilang ya? Mungkin terus malah jadi ada akulturasi gitu loh, kayak dia tuh pengennya pakai gaun gitu, tapi bahan kebaya gitu kan juga ada. Nah, dia pengen tetap ada adat Jawanya, tapi dia pengen konsepnya tuh barat. Nah, itu kan jadi sebenarnya pengen tetap mengedepankan bahwa ini loh identitas budaya Jawa, tapi aku tuh pengennya yang modelannya dari barat gitu. Nah, itu kan juga akhirnya berubah, tapi kita tetap lihat, oh ini tuh pernikahannya pakai adat Jawa karena dia pakai kebaya gitu. Oke, terima kasih. Ya, jawaban Rena tadi berhubungan dengan topik setelah ini, kan ada satu topik identitas lagi tentang akulturasi, tapi itu untuk setelah UTS. Nah, gini Sania, sebenarnya saya tahu kegalauanmu. Jadi pertama adalah identitas kok berubah, kenapa? Nah, di sini kamu mengamati bahwa identitas itu kan banyak, ada identitas etnis. Nah, contohnya dari Dea tentang perkawinan adalah misalnya saya etnisnya Jawa. Harusnya perkawinannya itu kan seperti orang Jawa. Tapi gara-gara globalisasi saya mengenal feminisme. Nah, dalam adat perkawinan Jawa itu ada satu ritual bahwa pengantin pria itu menginjak telur mentah di ya ada kayak gitu, terus pengantin wanita harus membersihkan kakinya. Nah, saya sangat menentang itu gara-gara globalisasi. Loh, kan cowok nginjak-nginjak sendiri telurnya, kenapa aku yang harus membersihkan? Nah, lalu ketika saya menikah, saya nggak mau pakai ritual yang itu. Ya agak ditentang oleh banyak orang sih. Dan beberapa ritual yang merendahkan perempuan saya nggak mau. Nah, itu berarti berubah gitu Sania. Berubahnya apa? Gara-gara globalisasi. Lalu saya tetap disebut etnisnya Jawa enggak? Tetap etnisnya Jawa, tapi perkawinannya sudah akulturasi yang disebut Rena tadi. Sudah ada, saya tetap pakai baju Jawa, hanya ritualnya itu saya lebih modern, jadi lebih melihat pokoknya yang setara-setara saya mau. Tapi kalau yang melihat menunjukkan bahwa cewek yang harus mengurusi perbuatan cowok, istilah saya kayak gitu, itu saya nggak ada. Kayak gitu Sania. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, mungkin berubah lah. Atau gimana menurutmu? Ya udah ngerti sih, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, next. Fitri.
Bu, aku mau berpendapat yang tentang identitas yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya itu yang ada di Indonesia ini sedang lagi ada identitas cyber fantasi yang sudah berkembang di Indonesia. Apalagi di zamannya pandemi sekarang yang belum selesai. Jadi semua orang pindah ke akses yang ke akses yang online. Jadi misalnya kayak belajar online, kegiatan online, sekarang juga lomba-lomba dapat dilakukan secara online. Jadinya kayak identitas individu itu tersampaikan lebih mudah gitu. Apalagi adanya kayak pertemuan Zoom meeting seperti ini, kemudian adanya akses media sosial. Jadi kayak adanya media sosial ini menjadi identitas pribadi atau cerminan hidup kita. Jadi tidak hanya kemudahan untuk mengekspresikan diri kita, tapi juga bisa memanipulasi identitas kita menjadi orang lain gitu. Kalau misalnya itu kayak identitas akun media sosial yang juga dapat menguntungkan serta merugikan kita. Misalnya kayak yang kayak Ibu bilang tadi seperti role play. Misalnya saya mengambil contoh role play-nya Chelsea Islan. Ya, gitu kan membuat kita Chelsea Islan kan dikenal sebagai aktris gitu. Itu membuat kita dikenal lebih banyak orang saat bermedia sosial. Jadinya kayak dengan kemudahan tersebut dapat menguntungkan kita. Apalagi misalnya kayak contohnya akun Bapak Presiden gitu kan dibuat di Instagram. Jadinya kayak ada role play tersendiri dengan adanya banyak followers gitu juga dapat mempermudah kita untuk menyampaikan informasi gitu. Jadi kayak Bapak Presiden kasih informasi melalui media sosial. Jadi dijangkau anak mudanya gitu juga banyak gitu. Tapi selain ada keuntungan-keuntungan gitu, tapi juga dapat merugikan kita. Misalnya kayak nggak mungkin Chelsea Islan nggak punya second account gitu. Jadi kayak punya identitas pribadi tersendiri, misalnya apa kumpulan teman-temannya gitu. Jadi terlepas dari public figure dia. Jadi kayak apa ya? Kayak kelemahannya itu misalnya kayak orang membuat fake account yang lain dari Chelsea Islan. Kemudian dia ecek-eceknya pengen jadi Chelsea Islan. Jadi dia bisa membuat akun dan melontarkan gitu. Jadi terjadi pembulian gitu. Jadi kayak mengira itu Chelsea Islan tapi bukan begitu. Makasih Bu. Ya, makasih Fitri. Ya menarik tentang role play itu dan saya baru sadar itu tuh ada ya. Ada yang mau sharing menjadi korban atau pelaku role play atau yang lain. Karena setahu saya role play itu ngaku. Jadi maksudnya di akunnya itu bahwa ini akun fanbase kayak gitu atau kayaknya ngaku deh. Tapi kalau yang asli verified kan biasanya di Instagram atau Twitter itu kan verified. Tapi kalau yang fanbase atau yang lain ada yang membuka diri. Oh, saya pernah dulu waktu SMP mungkin membuat akun roleplay atau beda ya, roleplay sama fake account itu beda ya. Roleplay itu benar-benar ada orang yang nyata lalu dia melakukan itu. Kalau fake itu ada dua, yang nggak ada atau dia jadi roleplay tapi tidak mengaku. Devina mau ngapain? Itu Bu, saya mau sharing Bu, waktu SMP saya pernah tertipu Bu. Jadi waktu SMP itu kan lagi zamannya junior kan ya Bu. Nah waktu itu kan lagi zamannya BBM juga. Nah teman saya itu juga ada yang ngefans sama Kobe Junior. Nah lalu dia itu ganti nama jadi salah satu member Kobe Juniornya. Nah lalu tiba-tiba ngechat saya gitu Bu. Lalu saya tanya, loh ini siapa gitu. Loh ini membernya Kobe Junior gitu. Terus aku bilang, oh beneran gitu. Iya, halo, salam kenal gitu Bu. Nah ya udah, terus karena mungkin saya waktu itu masih lugu ya Bu. Jadi ya saya percaya aja. Terus tiba-tiba, loh kok saya juga punya kontak member yang lain. Ini beneran gak sih gitu. Terus waktu beberapa hari setelah itu dia baru mengakui, enggak Dev itu tadi aku ya cuman iseng-iseng aja gitu Bu. Soalnya beneran mirip Bu. Soalnya kan kalau di BBM itu ada profile picture. Nah, profile picture-nya itu juga gambar artisnya itu. Kayak gitu, Bu. Ya, betul, Devina. Itu salah satu contohnya. Mungkin kalian pernah melihat satu buku
videonya Bu Ike sama Bu Yudi. Itu judulnya Kekasih Palsu. Nah, itu penelitian mereka berdua di Facebook. Kalau zamannya umur kami dosen itu kan Facebook ya, bukan Instagram. Nah, di Facebook itu kadang ada bule yang DM, apa ya namanya? Messenger ya, message kita, inbox kita, terus akhirnya menjadi pacaran tapi secara virtual. Nah, saya dengar beberapa dari generasi kalian itu ya beneran fake account sama fake account pacaran, tapi pacaran virtual. Saya nggak tahu sih itu gimana. Ada yang mau curhat? Karena kan misalnya ya si Chelsea-nya punya pacar siapa gitu, tapi sama artis. Tapi itu sebenarnya role play aja. Ya nggak tahu itu nggak bisa. Itu perkembangannya sekarang. Oke, yang lain? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau misalnya kan kita role play nih, kayak misalnya dicontohin tadi Fitri itu misalnya Chelsea Islan. Nah, itu tuh bisa aja merugikan orang terus. Si Chelsea-nya asli maksudnya. Halo? Ya. Iya, itu bisa merugikan Chelsea Islan gitu nggak, Bu? Soalnya kan mungkin melanggar hak apa gitu, Bu, mungkin. Fitri menguasai itu nggak bisa? Tahu nggak? Si Chelsea-nya sempat protes atau gimana? Coba, tapi mungkin kan dari tapi identitasnya dia, Chelsea itu. Ya, Fitri. Kalau aku tangkapnya ini, Bu, misalnya kayak lebih kebanyakan fanbase gitu. Jadi kayak mereka membuat kayak konten-konten terbaik gitu dari foto-foto Chelsea Islan gitu yang belum ada di post di akunnya yang Chelsea Islan aslinya gitu. Tapi misalnya kayak kalau hate comment gitu mungkin ada, tapi Chelsea-nya mungkin kayak hiraukan aja gitu. Soalnya kalau hate comment untuk Chelsea mungkin cuma sedikit gitu. Jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan. Ya. Makasih. Ya. Mungkin yang berhubungan Bu, dengan mau cerita. pertanyaan. Siapa ini? Jessica, Bu. Oh, silakan. Waktu itu sempat ada di Twitter ada role play Bu siapa namanya Bu Susi. Jadi waktu itu Bu Susi nge-tweetnya itu yang nggak dibalas yang nggak ngebalas chatnya cowok yang nggak balas chatnya saya tenggelamkan gitu. Nah, itu kan sempat rame di Twitter dikira Ibu Susi beneran yang nge-tweet, ternyata ada role play. Nah, pas waktu ada role play-nya Bu Susi yang nge-tweet itu, Bu Susi malah komen. Komennya itu bukan komen yang kayak merugikan dia, bukan, dia malah ikut lebih seru-seruan gitu loh, Bu. Jadi menurut saya pertanyaan yang Devka tadi itu merugikan atau enggak, menurut saya itu tergantung orangnya sih. Dia nerimanya kayak gimana. Tapi kalau yang kayak Bu Susi itu, dia lebih kayak nganggap itu buat seru-seruan aja kayak gitu. Banyak sih Bu, bukan cuma Bu Susi doang yang dijadiin role play di Twitter. Bahkan Insinyur Soekarno yang udah meninggal, terus sama siapa lagi? B.J. Habibie gitu-gitu suka di role playin Bu sama orang-orang di Twitter gitu. Tapi itu ngaku nggak kalau itu role play mereka? Ngaku. Yang Bu Susi itu ngaku. Ya, biasanya kalau role play itu memang dia ngaku. Jadi kita tahu secara posisi dia ngomong kayak gitu karena dia itu bukan. Jadi kayak pikiran kita ya nggak mungkin lah Bu Susi kayak gitu. Mungkin Devina itu pertanyaannya lebih ke yang lain ya. Kalau yang tapi ya bisa juga sih yang tetap ngaku lalu ada hate comment yang Fitri bilang. Jadi lebih ke hate comment-nya sih. Nah, dengan begitu kita bisa lihat aslinya bahwa Bu Susi ternyata malah ikut seru-seruan. Mungkin yang lain melihat hate comments itu terus melaporkan ke undang-undang ITE itu juga bisa. Ya memang tergantung orangnya. Tapi kalau dibilang bisa merugikan enggak, ketika ada hate comment itu sebenarnya merugikan. Hanya setelah itu aksi yang atau tindakan yang dilakukan itu kan berbeda ya. Tapi untuk merugikan itu ya bisa sih kayak gitu. Selain hate comment apa ya? Mungkin kayak foto, kan Fitri tadi bilang
ada fotonya Chelsea yang tidak di-upload di akun aslinya. Nah, mungkin foto yang di-upload itu dia nggak suka misalnya, ya kan? Misalnya posisi yang dia, kan kadang kita kalau foto yang sebelah kiri lebih bagus daripada kanan. Nah, itu kok kanan semua yang muncul. Atau sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka. Itu juga bisa sih postingan secara visual atau ada hate comment. Terus mungkin yang lain pernah lihat. Bagus kalau kalian pernah ada menemukan kasus lalu kita cerita di sini. Kalau ini kayak Bu, kasus aku ada KKY gimana, Bu? Sorry, apa? Saya pernah nemu kasus, Bu. Ini dia tuh role play, tapi merugikan pihak yang di role play itu, Bu. Jadi kalau teman-teman tahu Panji Petualang ya kan. Nah, jadi ada salah satu akun fake-nya Panji di Facebook dan dia itu ya kayak ya role play jadi Panji beneran gitu. Seakan-akan dia itu adalah Panji Petualang. Nah, jadi dia itu merugikan Panjinya itu dengan cara kan Panji itu suka binatang dan binatangnya itu binatang-binatang yang mahal gitu kan. Nah, waktu dia role play di Facebook itu dia itu seperti ingin membeli hewan dari orang-orang yang menjual kayak semacam komodo. Bukan komodo ya, pokoknya hewan-hewan reptil gitu. Ya, biawak, Bu. Nah, itu kan ketika role play tapi disalahgunakan tuh bisa merugikan si Panjinya itu. Dan akhirnya pelakunya ini tuh belum mengaku, tapi setelah ditangkap dia baru ngaku dan ternyata dia masih anak kecil gitu, Bu. Nah, mungkin tuh bisa jadi kasus. Ya, betul. Contoh kasus itu. Ya, yang tadi kan hate speech, lalu foto yang tidak disukai oleh itu juga bisa. Terus yang Devina bilang tadi penyalahgunaan tapi sudah sampai ke urusan finansial ya. Jadi kayak menguntungkan. Kayak penipuan gitu. Penipuan, betul. Ya, bisa itu. Itu ranah yang merugikannya. Lalu tindakannya ya itu udah pertanyaan yang berbeda. Ada lagi yang punya kasus mungkin tidak hanya tentang cyber tapi tentang identitas lain. Kalian masih mencari identitas nggak? Umur kalian kan aku masih mencari. Lah, identitasmu udah banyak. Masih, Bu. Kasih wes. Masih, ini Bu. ada identitas nasional. Jati diri. Masih jati dimbangkan diri. Jati diri, Bu. Masih, Bu. Jati Biar diri ketemu itu jodoh. Bu. Kan kalau ketemu jodoh itu harus pribadi, punya mobil pribadi, apa-apa pribadi gitu dah. Oh ya Masih benar, belum Bu. menemukan. Itu benar, Bu. Bener, Bu. Iya. Semuanya Itu udah banyak loh. Kamu mau identitas apa? Identitas rasial ada, identitas gender ada, identitas regional. Masih identitas apa yang kamu cari? Wah, ini pertanyaan besar aku. Identitas apa yang kalian masih belum punya? Identitas organisasi tinggal Identitas ikut. dia, Bu. Hah? Identitas dia. Identitas dia yang mana? Siapa, Fit? Enggak tahu, Bu, belum tahu. Nah, iya, masih dicari gimana? Masih dicari berarti menunjukkan identitas Fitri itu masih mencari, berarti gitu. Ayo, apalagi nih? Kita masih punya 5 menit. Ada yang mau menendang dengan sebuah kasus yang kontroversial tentang identitas? Bu mau curhat boleh nggak, Bu? Siapa nih? Devina lagi? Silahkan. Nanti Faustina ya habis ini. Ocha. Jadi kayak sesi konseling iya. Jadi kadang-kadang kan Bu, kalau misalnya kita terbuka ya, kayak misalnya kita ngomong identitas etnis kita tuh. Nah, apalagi saya kan minoritas ya di Indonesia. Nah, itu tuh kadang-kadang malah jadi bahan omongan atau mungkin ada diskriminasi kayak gitu, Bu. Nah, ya gimana ya? Jadi kita ini sampai sekarang ya mungkin belum tahu identitas karena kita takut untuk kebuka sama orang lain karena kita ya takut aja gitu dibully atau didiskriminasi kayak gitu Bu. Jadi mungkin memang mungkin faktor dari luar yang istilahnya tuh faktor yang merugikan kita untuk bisa membuka identitas kita gitu. Gitu Bu.
Ya, Devina, makasih. Jadi sebenarnya kamu tahu identitasmu, hanya saja kamu tidak mengeluarkan itu ya. Misalnya kalau agama kan nggak kelihatan. Kemudian apalagi ya, kamu ikut organisasi nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan adalah rasial, etnis, biasanya kalau ngomong kita ketahuan. Nah itu ya memang melihat konteks ya. Kalau pengen main aman, ya jangan mengeluarkan itu di konteks yang berbahaya. Tapi kalau kamu memang benar-benar aku butuh mengeluarkan identitas ini, kayak misalnya karir ya, kalau kerja biasanya begini, ya isunya itu kalau pegawai negeri itu ada nama-nama tertentu yang, nama itu kan juga identitas, ada nama-nama tertentu yang ditolak. Oh ini, saya mau cerita ini. Kan saya sering ke imigrasi, nah nama saya itu ada NOOR, ada Nur. Dulu waktu tahun 98 2000-an itu nama saya agak berbahaya karena dikira teroris. Karena kata Nur atau teman saya ada yang namanya Muhammad. Itu selalu Muhammad sama Nur itu selalu di imigrasi itu langsung ditarik gitu loh, terus diwawancara kamu siapa, kenapa kamu di sini. Itu kita nggak bisa lagi menutupi ya. Tapi kalau yang karena itu berbahaya. Tapi kalau yang gara-gara itu saudara-saudara saya yang punya anak, mereka menghindari nama-nama tertentu supaya ketika anaknya nanti pergi ke luar negeri ke imigrasi itu aman. Nah itu salah satu penghindaran dari permasalahan yang kamu ceritakan supaya tidak bahaya kayak gitu sih. Tadi ada Ocha, biar Ocha ngomong dulu. Oke Bu. Ya. Jadi aku tadi kan dengar Ibu dengan teman-teman sempat diskusi panjang lebar soal role play. Nah, di sini aku mau menanggapi untuk zaman sekarang ya. Misalnya di Instagram, di Twitter, untuk penghindaran role play itu sebenarnya udah ada jalan keluarnya dengan akun yang sudah diverifikasi atau centang biru. Nah, di sini kembali lagi untuk penghindaran role play ini kita harus ada edukasi kepada masyarakat dan pengguna media sosial tentunya. Jadi memang kalau zaman dulu mungkin kurang ya untuk edukasi tentang media sosial dalam berinternet gitu. Tapi kalau sekarang untuk penghindaran itu sangat mudah. Kita hanya perlu lihat ini akunnya diverifikasi atau enggak. Jadi kita bisa tahu ini bohong atau tidak. Misalnya kalau penipuan online ya, karena berapa kali aku lihat di Kaisang, anaknya Pak Jokowi, nah dia itu kayak meng-up tentang akun-akun all shop yang penipuan gitu kan. Nah di situ dia juga kasih edukasi kalau ini ciri-ciri dari all shop yang penipu itu kayak gimana. Mungkin kita lihat dari ya teman-teman sendiri juga lihat lah, mungkin kalau mau beli barang pasti lihat ulasan-ulasannya. Misalnya kalau mau belanja di Shopee pasti lihat ulasan. Nah ini sudah sudah sangat lumrah di kita untuk generasi muda dalam apalagi di zaman seperti ini untuk mengidentifikasi apakah ini penipuan atau tidak, dari kita bisa melihat melalui komentar, ulasan, dan yang paling mudah di media sosial itu centang biru atau akun yang terverifikasi. Itu dari saya sih Bu. Terima kasih. Ya, makasih Ocha. Terutama yang disimpulkan dari kesimpulan cerita Ocha adalah literasi media ya. Berarti kita tahu kita ditipu atau enggak, atau kita sendiri jangan menjadi pelaku, misalnya kayak gitu, untuk literasi media. Misalnya pun misalnya kita pengen role play pun ngaku aja kalau role play, jadi nggak menipu. Ada yang masih galau tentang identitas? Tidak, Bu. Yakin? kita melanjutkan diskusi masih 2 minggu selanjutnya ini. Apa Devina? Nanti ada kuis ya Bu? Kalau kuis selalu ada lah, jangan khawatir. Oh iya. Ya, nggak khawatir kok Bu. Iya. Tugas selalu ada kalau offline asinkron. Dia mau ngomong apa lagi? Itu Bu, Sriani mau jawab pertanyaannya Sirilus. Ya ampun. Oke. Sorry. Bikin nanya tentang pribadi apa tadi ya? Oke, silakan. Yang konflik Bu, konflik identitas.
Suara masuk nggak ya? Halo? Masuk. Aku mau nanggepin yang ini, pertanyaan serius. Ini aku punya konflik nih, persiapan pernikahannya kakak aku dengan apa sih, calonnya yang budaya Jawa gitu kan. Misalnya kan identik budaya Batak itu kan kok kasar gitu kan. Terus budaya Jawa itu lembut gitu kalau identik kayak gitu. Terus ada nih konflik dari keluargaku kayak ngapain sih nikah sama orang Jawa katanya gitu. Terus gimana sih nanti pasti pernikahannya bakal singkat. Apalagi kalau di kami sih kok cewek mau ya nikah sama orang Jawa gitu kan. Terus di situ bakal kayak ada konflik gitu kan. Terus nanti bakal ditanya juga dari keluarga, ini mau nggak cowoknya ngangkat marga gitu. Itu konflik sih menurut saya. Oke. Masuk. Itu ya, Rukin sudah menjawab ya. Ya menarik tentang ini karena saya dulu sempat ngobrol sama angkatan 2014, udah pada lulus semua sih. Jadi kalau yang punya Sriani itu yang cewek yang Batak ya? Oh Bu, kakak saya Batak. Apanya Terus pasangannya Jawa, mau yang Jawa yang menikah. cowok. Itu lagi konflik juga sih Bu. Aduh, semoga segera masuk pelaminan. Karena itu dasarnya kan sekarang cinta, bukan identitas ya. Iya sih Bu. Tapi Nah, kan banyak stereotip yang bilang kayak gitu sih Bu. Gimana sih, bisa nggak sih nyatuin orang itu gitu? Oke. Ya ikut kuliah KAB ya kali supaya beradaptasi, toleransi, apalagi bisa memahami harmoni ya kan. Nah, dulu saya pernah diskusi sama angkatan 2014 yang Batak tapi cowok. Jadi mereka itu bilang kayak gini, boleh enggak sih orang Batak nikah sama orang Jawa, terus sesepuhnya atau tetuanya itu namanya siapa sih kalau orang Batak tuh? Pokoknya ada tetua kayak paman gitu ngomong, kenapa kau nggak milih aja cewek Batak kayak gitu. Terus jawabannya cewek Bataknya itu malah pacaran sama cowok bukan Batak. Jadi mereka kehabisan cewek Batak yang jomblo paman kayak gitu. Nah, itu ceritanya lucu sekali di situ karena sebenarnya di budaya Batak sendiri kalau bisa memang Batak sama Batak kan. Hanya ternyata perkembangan globalisasi ini membuat orang perasaan cintanya itu ya tidak, maksudnya jadiannya, cocoknya itu tidak malah sama orang Batak. Betul, Bu. Betul. Kemudian gini, akhirnya waktu itu diskusinya itu disimpulkan kan ngomong sama pamannya, cerita sama saya kan, terus ngomong sama pamannya gini, minta acara atau event diperbanyak, jadi event-event keluarga diperbanyak sehingga cowok Batak sama cewek Batak lebih sering ketemu. Walaupun endingnya itu 2014 ya, endingnya sekarang ini tetap aja nggak nikah sama cewek Batak, jadi masing-masing tetap enggak. Ternyata mereka ikut organisasi yang akhirnya bertemu dengan bukan orang Batak, walaupun sudah ada usaha dari keluarga Bataknya untuk membuat banyak event, membuat banyak acara, kayak saling berkunjung, makan bersama, kan kayak gitu, itu untuk lebih mengenalkan. Tapi namanya cinta, ya nggak Jessica? Itu ternyata. Ya, ada yang mau cerita lagi satu? Saya mengalami itu, Bu. Agung, ngapain Gung? Agung. Ya kan, Bu, beda kan dari Bali. Bu. Satu-satu guys. Satu-satu guys. Silakan Sri, silakan. Tadi Jessica duluan atau Agung ya? Udah Sri, kamu aja. Yuk. Udah kalau Jessica, apa Jessica. Oke, Jessica. Di sampai mana ya? Emang aku bilang ya? Enggak Bu, cuman mau aja. Cuman mau nambahin kalau emang kalau di orang Batak itu emang kayak apa ya namanya? Budayanya itu sangat dijunjung tinggi gitu Bu. Bener yang tadi Ibu bilang kalau di orang Batak tuh cowok cowok Batak itu pasti disuruh ikut kayak lebih banyak kegiatan-kegiatan pertemuan gitu karena supaya dia itu bisa ketemu cewek Batak. Itu emang benar-benar nyata banget sih Bu. Soalnya adik saya yang laki-laki itu selalu
ngajak untuk ikut kayak gitu supaya dia bahasa Bataknya lebih lancar, lebih tahu tentang adat, supaya dia juga bisa sama orang Batak nantinya. Tuh. Jadi mau nambahin. Oci itu Bu, beda identitas budaya Bu sama pacarnya Bu. Barangkali bisa cerita Bu. Astagfirullahaladzim. Menyebut nama Iya, ya. Oci cerita. Yuk, Oci cerita Kalian yuk. sebut merek. Oci cerita yuk. Jadi Jessica kan juga pernah kan, Jess? Dapat poin loh. Ya ampun. Karena saya selalu jadi soalnya mantan. Tapi cerita Kan belum Jessica tadi. jadian. Jessica tadi bilang cowok, adik cowok lah. Kamu nggak diajak. Lah gimana yang cowok ketemu sama cewek dong? Kalau yang cewek nggak pernah diajak ketemuan. Gimana sih? Lebih kayak ya Bu. Kalau yang cewek Batak tuh lebih kayak dibebasin gitu. Karena kan kamu yang bakal dibawa sama orang itu. Kalau kayak contohnya keluarga saya, Jessica nanti bebas mau milih cowok dari mana. Yang penting takut sama Tuhan. Kalau seumpama emang dapetnya Batak ya lebih baik. Tapi kalau umpamanya enggak, ya itu terserah kamu nanti gitu. Tapi kalau cowok wajib. Soalnya bawa marga Bu. Gitu Agung daftar, Sriani. Agung. Sriani harus keluargamu ketemu sama keluarganya Jessica. Kenapa cewek itu dibebaskan? Tapi mungkin gimana? Ya gimana sih Bu? Pandangan Iya. orang Batak di sini kan, ngapain sih nikah sama orang apa katanya gitu kan? Ngapa nggak sih Batak aja? Tapi ya namanya cinta sih gimana gitu. Ya, marga itu pun juga beda. Tapi kan Bu masih tadi kemarin sih konflik juga mau ngangkat marga atau gimana, tapi ya gitu. Nggak kan Ngangkat marga boleh sih mahal. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu sebenarnya contohnya itu Bu Yudi. Kalian kenal kan, diajar sama Bu Yudi. Bu Yudi kan orang Jawa, tapi menikah sama orang Batak. Nah, Bu Yudi harus punya marga. Kapan-kapan kalau kalian diajar sama Bu Yudi, bilang aja, Bu Yudi, Bu Vita, sebut namaku supaya kalian aman. Nanti dia marah sama aku. Bu Yudi itu marganya apa sih Bu? Kok nikah sama orang Batak? Nah, itu dia bisa cerita. Dia harus diangkat ya. Jadi anaknya siapa, kayak gitu memang. Yeah. Ya, dan setiap marga itu berbeda kan. Aku nggak tahu Jessica marganya bukan Sihombing ya, apa lain? Bukan Bu, Sida Butar. Ya, jadi punya pengertian tersendiri kan. Nah, ini salah satu bukti juga sih bahwa Indonesia itu sangat kolektif, terutama etnis Batak, karena ternyata pernikahan dua orang yang merapatkan seluruh dunia ya, Sriani ya, semua yang menentukan. Ya, oke. Agung masih mau? Nggak usah Bu. Kamu jangan gitu, aku nggak bisa tidur nanti. Agung gini aja sih Bu, maksudnya mengalami maksudnya tuh ya aku orang Bali, nanti berusaha nyari orang Bali juga gitu Bu. Nah, karena nanti pas ada kayak kegiatan upacara adat itu nanti biar nggak susah gitu aja Bu. Oh iya betul, biar nggak ngajarin dari awal ya. Iya betul Bu. Gitu ya Bu. Kalau misalnya ini aku mencoba menegosiasi orang Jawa yang tinggal di Bali sejak lahir, tapi sebenarnya dia orang Jawa gitu, boleh nggak? Kan dia udah ngerti. Nah kalau itu tergantung Bu. Maksudnya kalau gini, kalau misalkan dia udah tahu, misalkan nih Bu, dia tuh agamanya Islam nih, tapi udah sering kayak tahu gimana, udah tahu ya terlibat. Maksudnya kan di sini kita di Bali tuh kayak ya di masing-masing desa tuh ada kayak gotong royong, terus itu semua bagian masyarakat tuh ikut. Jadi kayak bukan hanya misalkan nih upacara Hindu, bukan cuma orang Hindu yang bisa ikut bantu gitu. Misalkan ya orang Islam ada bantu bagian mana gitu. Kalau ada beberapa daerah tempat gitu Bu. Tergantung jadinya gitu. Oh. Tapi lebih enak ya orang Hindu terus dari Bali gitu. Biar dia tuh udah tahu dari awal nanti apa aja yang perlu disiapin, nggak susah kita ngajarin gitu Bu. Ya benar juga. Ini pendapatku aja sih, kan ada beberapa saudara menikah kawin campur agama gitu kan. Saya sering bilang, udahlah salah satu agama bareng aja, jangan misalnya Katolik sama Muslim, yang satu ke masjid, yang satu ke gereja. Salah satu ngalah aja biar bareng-bareng kayak gitu, ke gereja bareng, ke
masjid ke masjid bareng, itu kan enak gitu loh. Aku tuh sering bayangin gitu. Nggak masalah agamanya apa, tapi sama. Kadang ada rebutan anak juga loh. Kalau cowok ini, kalau ibunya Islam, kalau cowok ikut bapaknya. Tapi ternyata anaknya cowok semua. Lalu ibunya nggak ada yang nemenin. Nah, itu rame kayak gitu. Makanya saya sering komentar. Sorry kalau ada yang punya pengalaman yang sama, tapi itu yang saya ceritakan tentang biar sama kan enak ya, Gung ya. Oke. Kelompok silahkan mau menutup dengan sepatah dua patah kata, kata-kata mutiara yang kita ambil dari diskusi identitas ini. Dampak dari diskusi ini adalah silakan. Yuk Dea, yuk. Ya, yuk Dea. Aduh. Yuk Dea, yuk Mbak Dea. Iya, adik-adik, yuk. Ya, Bun. Ya, terima kasih untuk Bu Vita dan teman-teman semua. Sekian Baik, presentasi Bun. kami dari kelompok 8 mengenai identitas budaya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih semuanya. Oke. Jangan lupa kerjain kuis ya. Makasih ya ngerjain kuis sama ini. Satu hal ya tentang UTS. Saya sampai hampir lupa. Harapan saya kalian sudah